Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, semoga selalu dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat datang di channel Berbagi Ilmu. Silahkan bantu subscribe, like, and share demi perbaikan channel ini. Selamat menikmati, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Saudara sekalian, topik kita hari ini adalah penelitian sosial agama pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif memiliki paradigma dalam memandang realitas sosial, mempergunakan asumsi-asumsi sebagai berikut. Bahwa realitas itu serupa, sama, tidak tergantung situasi kondisi. Relatif tetap, tidak berubah, bersifat mekanik, sebab akibat. Seperti umpamanya, kenapa kita belajar online, pasti ada sebab, karena pandemi COVID-19. Dapat dijelaskan secara statistik dan terukur, memiliki filsafat positivisme dan ilmu kealaman. Seperti dikatakan oleh Subek dan Net, bahwa penelitian kuantitatif itu didasarkan pada asumsi ilmu mempergunakan pengetahuan yang objektif tentang dunia fisik maupun dunia sosial secara otomatik. Kedua, ilmu alam maupun ilmu sosial metodologinya itu sama, bukan karena persamaan faktor subjek, melainkan keduanya mempergunakan logika penyelidikan yang sama dan prosedur penelitian yang sama. Ketiga, bahwa ilmu kealaman dan ilmu sosial itu bersifat mekanik, sebab akibat. Suatu terjadi perubahan atau keadaan pasti ada sebabnya, dan disitulah penelitian mencari sebab dan akibatnya. Filsafat positivisme sebagai dasar filosofi dari penelitian kuantitatif mengatakan bahwa realitas itu dapat diamati, realitas itu terukur, realitas itu dapat diklasifikasi, bahwa realitas itu merupakan sebab akibat, bahwa realitas itu relatif tetap, dan bahwa realitas itu bebas nilai, bukan karena diberi nilai sesuatu oleh peneliti maka dia bernilai, tapi dia objektif pada dirinya sendiri. Sebagai contoh umpamanya, 50 lebih besar daripada 40 bukan karena peneliti mengatakan 50 itu lebih besar, karena memang secara realitas 50 lebih besar dari 40. Berpikir pendekatan penelitian kualitatif selalu menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik kesimpulan dengan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Dalam sistem deduktif yang kompleks, peneliti dapat menarik lebih dari beberapa kesimpulan. Metode deduktif sering juga digambarkan dengan pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum kepada suatu yang khusus, atau going from the general to the specific. Sebagai contoh, negara demokrasi, power tertinggi di tangan rakyat. Di Indonesia, power tertinggi di tangan rakyat. Berarti kesimpulannya Indonesia termasuk negara demokrasi. Kemudian pendekatan berpikir induktif adalah pendekatan berpikir kuantitatif. Pendekatan induktif ini menekankan pada pengamatan terhadap beberapa subjek, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan pada persamaan dan perbedaan yang ada pada subjek. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari
yang khusus kepada yang umum atau going from specific to the general. Sebagai contoh, kita mengamati WC di masjid-masjid kotor, WC di pesantren banyak kotor, WC di lembaga pendidikan SD, SLTP, SLTA yang berlabel Islam kotor, WC di perguruan tinggi keagamaan kotor. Jadi kesimpulan kita, induksinya adalah umumnya WC publik umat Islam itu kotor. Itu contoh cara berpikir induktif atau kuantitatif. Jika kita menggunakan perbedaan aksioma antara kedua penelitian itu, yang pertama, dilihat dari segi realitas. Penelitian kuantitatif itu mengatakan realitas itu teramati, terukur, parsial, tetap, dan kausal. Sedangkan kualitatif belum tentu dapat diamati dan terukur dan holistik. Hubungan peneliti dengan yang diteliti, kuantitatif itu independen, sedangkan kualitatif itu interaktif, tidak dapat dipisahkan. Sedangkan kemungkinan generalisasi bahwa penelitian kuantitatif itu mengambil generalisasi dari yang khusus kepada yang umum. Tapi kalau penelitian kualitatif adalah transferability. Sebagai hubungan variabel, kuantitatif itu biasanya melihat hubungan sebab akibat. Sedangkan kualitatif itu adalah resiprokal. Sedangkan peranan nilai, penelitian kuantitatif itu cenderung bebas nilai, sedangkan penelitian kualitatif itu terikat dengan nilai. Dilihat penelitian itu, dilihat dari tujuan, maka penelitian apa yang akan kita gunakan pendekatan. Kalau kita ingin menemukan hipotesis dan memahami interaksi sosial atau interaksi fenomena satu dengan fenomena lain, maka kita gunakan penelitian kualitatif. Sedangkan kalau untuk menguji hipotesis atau asumsi-asumsi yang dibangun, maka penelitiannya adalah kuantitatif. Kemudian kalau ingin untuk mengembangkan suatu produk, maka penelitiannya adalah penelitian RD atau Research and Development. Sedangkan kalau kita ingin melihat apakah suatu tindakan atau suatu temuan bagi suatu pengembangan ada dampaknya, maka kita menggunakan penelitian tindakan atau action research. Sekarang dikembangkan banyak penelitian tindakan kelas, itu adalah bentuk dari penelitian action research. Jadi dengan demikian kita bisa simpulkan apa sih yang disebut dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang diartikan sebagai metode yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen atau alat penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesa atau generalisasi yang sudah ditetapkan. Kapan kita menggunakan penelitian kuantitatif? Pertama, bila masalah penelitian yang akan diteliti itu sudah jelas. Yang kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih luas dari suatu populasi. Yang ketiga, bila ingin diketahui pengaruh suatu perlakuan atau tindakan terhadap yang lain. Yang keempat, bila ingin menunjukkan ada tidaknya hubungan antar variabel. Yang kelima, ingin membentuk fakta sosial. Yang keenam, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Yang ketujuh, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat dan berdasarkan fenomena yang empiris. Yang kedelapan, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan tentang validitas ilmu pengetahuan atau teori tertentu. Yang terakhir adalah bila ingin melakukan prediksi atau deskripsi statistik. Sebagai contoh umpamanya bagaimana hubungan pandemi COVID dengan perilaku sosial, terutama dalam sosial keagamaan, maka kita bisa melakukan penelitian kuantitatif karena kita ingin memprediksi bahwa dengan adanya pandemi COVID ini, maka
orang semakin mementingkan kesehatan ketimbang untuk perilaku sosial keagamaan secara masif. Jadi, kalau kita urut langkah-langkah penelitian kuantitatif itu, yang pertama mulai dari latar belakang dan rumusan masalah. Lalu kita lanjutkan dengan landasan teori yang relevan yang digunakan yang mendasari penelitian kita. Kemudian dari landasan teori dirumuskan hipotesis sebagai yang akan diuji atau jawaban sementara terhadap masalah. Kemudian ditetapkan populasi di mana akan dikumpulkan data untuk menguji hipotesis itu. Kemudian diteruskan kepada sampel. Dan kemudian sebelum dilakukan pengumpulan data, maka dikembangkan instrumen penelitian, kemudian dilakukan pengujian instrumen, dan seterusnya dikumpulkan data dan dianalisis serta dilaporkan. Inilah langkah dalam penelitian kuantitatif. Saudara sekalian, sekarang kita masuk kepada masalah. Masalah itu apa sih? Secara sederhana, masalah itu adalah sesuatu yang perlu dijawab, yang jawabannya tidak sederhana, tapi memerlukan teori, memerlukan penjelasan yang ilmiah. Nah, itulah masalah dalam penelitian. Nah, sekarang dari mana kita tahu masalah penelitian itu? Yang pertama adalah adanya penyimpangan antara yang seharusnya dengan kenyataannya. Yang kedua, bisa melalui pengamatan dan pengalaman. Yang ketiga adalah penyimpangan rencana dengan pelaksanaan, teori dengan praktek, aturan dengan pelaksanaan. Yang terakhir, bisa kita menemukan masalah itu adalah dari membaca buku, membaca jurnal, membaca literatur lainnya, kemudian mengikuti seminar, diskusi, dan kuliah. Masalah yang baik dalam sebuah penelitian yang pertama adalah original, bukan plagiat, bukan replikasi. Kemudian adalah baru. Barunya dilihat bahwa belum banyak orang melakukan penelitian tentang topik yang sama dengan kita. Kemudian yang ketiga adalah memiliki signifikan, baik signifikan ilmiah, memberi sumbangsi kepada perkembangan ilmu, dan signifikasi sosial, memberi sumbangsi terhadap masalah kemasyarakatan atau masalah sosial. Yang selanjutnya adalah visible, layak masalah itu diteliti, baik secara akademis, secara sosial, dan secara etika. Kemudian bagaimana cara kita mencoba membuat rumusan masalah atau membuat latar belakang masalah? Pertama, kita menggunakan penalaran di dalam latar belakang yang kita bangun, bagaimana pentingnya penelitian yang akan kita lakukan. Di sini kita memberikan alasan-alasan pentingnya yang mendorong bahwa penelitian yang kita lakukan ini adalah penting. Yang kedua, telaah pustaka atau komentar-komentar mengenai tulisan-tulisan yang telah ada yang berhubungan dengan masalah yang akan kita teliti. Yang ketiga, kita harus menguraikan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang aktual, yang mutakhir, yang relevan dengan masalah yang akan kita teliti. Yang keempat, menunjukkan manfaat teoritis dan praktis dari penelitian yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir adalah perumusan masalah pokok grand problem yang akan dibahas secara jelas dan eksplisit dalam pernyataan atau pertanyaan yang dapat membangkitkan perhatian pembaca. Jadi kita harus membuat pernyataan-pernyataan dalam latar belakang kita itu sehingga orang ingin tahu tentang selanjutnya daripada yang akan kita lakukan. Nah, saudara, bagaimana bentuk rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif? Dalam penelitian kuantitatif, rumusan masalah bisa kita bagi masalah deskriptif, menggambarkan, masalah komparatif, membandingkan, masalah asosiatif, melihat hubungan, masalah komparatif asosiatif, yaitu memperbandingkan dan perbandingannya ada hubungan. Sebagai contoh, masalah yang baik dalam membuat rumusan masalah itu, pertama, menanyakan hubungan antar dua variabel atau lebih. Dinyatakan dengan jelas dan spesifik.
tersedia teknik statistik untuk menguji atau menjawab permasalahan. Nah, sebagai contoh, rumusan masalah deskriptif. 1. Seberapa tinggi religiusitas masyarakat Indonesia? Berarti penelitian kita ingin menggambarkan tingkat religiusitas. Kita tidak menguji. Kedua, seberapa kuat daya tahan masyarakat Indonesia terhadap paham materialisme. Ketiga, seberapa tinggi religiusitas para koruptor. Nah, di sini tergambar bahwa statistik yang akan kita gunakan nanti untuk menguji hipotesis kita adalah statistik t-test one sample bila datanya adalah interval atau rasio. Kemudian yang selanjutnya rumusan masalah komparatif yang menyatakan perbedaan atau persamaan suatu variabel atau lebih pada objek yang berbeda. Sebagai contoh, adakah perbedaan religiusitas antara petani dan nelayan? Di sini subjeknya berbeda, yaitu petani dan nelayan. Jadi kita ingin melihat perbedaan religiusitas dari dua subjek, yaitu petani dan nelayan. Yang kedua, adakah perbedaan motivasi beragama masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan? Di sini juga ingin melihat motivasi beragama. Subjeknya adalah masyarakat desa dan masyarakat perkotaan. Yang ketiga, adakah perbedaan partisipasi politik berdasarkan agama? Jadi kita ingin melihat apakah agama itu membuat orang memiliki partisipasi politik yang berbeda. Nah, kemudian rumusan masalah asosiatif menanyakan hubungan antar dua variabel atau lebih. Bisa bersifat simetris, bisa bersifat kausal, bisa bersifat interaktif atau resiprokal. Sebagai contoh yang bersifat simetris, ya, hubungan paham teologi dengan toleransi. Studi kasus Jamaah Tabligh DKI Jakarta itu simetris. Kemudian pengaruh paham teologi terhadap etos kerja. Studi kasus pada pedagang grosir di DKI Jakarta. Itu kausal. Kemudian yang ketiga, hubungan paham keagamaan dengan polarisasi politik. Studi kasus komparatif antara Muhammadiyah dengan NU Jawa Barat. Itu resiprokal atau contoh masalah interaktif. Kalau kita lihat di dalam gambar variabel, maka untuk S1 itu paling tidak ada dua variabel, independen variabel dan dependen variabel. Atau bisa juga independen variabelnya terdiri dari dua dan dependennya satu. Atau bisa juga independennya 3, dependennya 1. Atau bisa independennya 3 tapi salah satu dari independen itu berfungsi sebagai variabel antara dan dependennya 1. Kemudian bisa juga kalau untuk S3 itu terdiri dari beberapa variabel independen dan satu variabel dependen. Yang satu bisa diantaranya berfungsi sebagai perantara atau variabel antara sebelum ke variabel dependen. Seperti gambar yang Anda lihat. Bisa juga lebih rumit lagi seperti ini. Terdiri dari sub-sub variabel yang akan diuji. Dan ini biasanya adalah penelitian untuk menemukan model di dalam penelitian kuantitatif. Sekarang yang selanjutnya adalah populasi. Secara sederhana bisa kita katakan populasi itu adalah sejumlah subjek yang akan dijadikan objek penelitian yang padanya disimpulkan hasil penelitian. Sedangkan sampel adalah contoh yang dikenai dalam penelitian dan data yang diperoleh dari sampel itu yang akan digeneralisasi untuk populasi. Kenapa kita harus menggunakan sampel? Karena yang pertama adalah penelitian populatif itu cukup luas
dan dengan sampel itu akan membatasi tenaga, membatasi biaya, membatasi waktu. Teknik sampel itu ada yang kita kenal dengan teknik probability dan teknik non-probability. Teknik probability di mana asumsinya semua populasi berhak menjadi sampel dengan teknik-teknik sampel tertentu. Sedangkan dengan non-probability bahwa semua populasi tidak berhak menjadi sampel kecuali ditetapkan berdasarkan teori atau kuota yang sudah dipilih oleh peneliti berdasarkan pertimbangan teoritis yang dilakukan. Ukuran sampel itu ditarik melalui teknik-teknik statistik yang sudah ada di dalam penelitian kuantitatif. Ini secara sendiri nanti kita akan jelaskan bagaimana ukuran-ukuran sampel secara teknik statistik yang sudah ada. Kemudian setelah kita menetapkan di mana kita akan melakukan penelitian kita itu, maka kita lanjutkan mengembangkan instrumen. Yang pertama, kita harus melakukan skala pengukuran. Apakah dia pengukurannya nominal, apakah ordinal, interval, atau rasional. Ini harus ditentukan di dalam penyusunan instrumen. Kemudian baru menyusun instrumen berdasarkan variabel-variabel yang telah ditetapkan dan diturunkan dari teori-teori yang ada. Kemudian setelah itu diuji validitas dan durabilitas instrumen yang akan digunakan. Nah, setelah memiliki kriteria validitas dan durabilitas, barulah layak instrumen itu digunakan untuk pengumpulan data penelitian kuantitatif. Beberapa pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif, yang pertama adalah observasi, melakukan pengamatan. Dalam penelitian kuantitatif, pengamatan yang akan dilakukan itu harus dibuat kisi-kisinya sedemikian rupa agar nanti bisa dikuantifikasi. Begitu juga dalam wawancara. Dan kalau dalam angket sudah jelas bahwa angket itu diturunkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang alternatif jawabannya sudah disediakan. Kemudian setelah data dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Nah, analisis data dalam kuantitatif pertama bisa menggunakan statistik deskriptif, yaitu statistik yang hanya untuk menggambarkan, menyederhanakan data untuk mudah dipahami. Ataupun statistik inferensia, yaitu statistik yang digunakan untuk menguji asumsi-asumsi hipotesis yang sudah diajukan oleh peneliti. Bila datanya itu parametrik dengan asumsi bahwa pengumpulan data dari sampel secara random, kemudian sudah uji normalitas, sudah dilakukan, dan kemudian datanya interval atau rasional, maka itu berarti statistik yang kita gunakan adalah parametrik. Dan kalau ternyata setelah diuji normalitas dan data kita tidak dikumpulkan secara random, maka kita menggunakan statistik non parametrik. Nah, hipotesis yang kita uji adalah tergantung dari rumusan masalah yang kita ajukan tadi. Bisa hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Kemudian terakhir adalah setelah semuanya kita analisis dan kemudian kita tuliskan laporannya. Laporan penelitian bisa untuk kepentingan skripsi, untuk kepentingan tesis, dan untuk kepentingan disertasi. Bisa juga untuk kepentingan jurnal ilmiah, untuk kepentingan publikasi lainnya, dan terakhir bisa untuk juga kepentingan kebutuhan institusi dari mana penelitian itu dibiayai. Itulah beberapa hal yang terkait dengan penelitian kuantitatif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.